Subhanallah, ketika Imam Bukhari menghafal ayat yang berbunyi laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ketika beliau persis membaca ayat tersebut yang artinya laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau sebelum ini ghaflah, lalai terhadap perkara ini. Artinya isyarat ghaflah itu nggak ngelihat. Fakashafna anka ghita'aka, maka pada hari ini kami singkapkan penutupmu. Disingkap sama Allah. Fabasarukal yawma hadid, maka pada hari ini matamu akan melihat dengan tajam. Ketika Imam Bukhari baca itu, ibunya menangis berdoa di dalam kamar, Allah kasih Imam Bukhari matanya bisa ngelihat lagi. Subhanallah, berkat ngafal Al-Quran. Ya. Ketika kembali matanya Imam Bukhari bersujud syukur gembira. Kenapa ini? Yang disebut siapa orang yang mendekat kepada Al-Quran, maka pasti dapat manfaat Al-Quran. Sekurang-kurangnya Pak, orang yang mendekat sama Quran pasti dimuliakan sama Allah. Coba kita lihat hafiz Quran, penghafal Quran Pak, bulan puasa paling rame jobnya, betul ya. Sekurang-kurang jadi imam dah walaupun gak kultum ya. Barusan tuh Ustadz dari jauh, mana tuh ya kuari kita nih, Masya Allah dari jauh Pak, Sidratul Muntaha. Kurang jauh apa tuh kita undang tuh, Nabi aja nyamperin tuh Sidratul Muntaha. Ini kita bisa datengin beliau, hebat bener Darul Naim ini, luar biasa. Kenapa beliau bisa dimuliakan? Karena Al-Quran. Tapi sebaliknya Pak, faman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Quran ya, meninggalkan Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dongka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka kita bisa lihat kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Mishkatul Anwar, beliau mengasih perbandingan hadirin antara orang yang deketin Quran sama yang jauhin Quran. Kita bisa lihat dulu sejarah, ada peradaban besar namanya Persia dan Romawi. Itu dulu luar biasa, super powernya dunia. Kalau Persia itu Iran, kalau sekarang itu bagian timur yang nguasain Persia itu kerajaan besar, dan bagian Eropa dikuasai oleh Romawi itu ya. Ini Romawi sama Persia itu dua kutub besar di zaman itu. Arab siapa Arab? Arab bukan siapa-siapa, nggak punya istana, nggak punya raja, nggak punya pasukan, bukan siapa-siapa dibandingkan Persia dan Romawi. Ini Arab ini peradabannya kecil Pak. Tapi coba kita bandingkan ketika orang Arab, Bani Quraisy dan sekitarnya mendapatkan utusan Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Bawa apa Nabi Muhammad? Bawa itu orang Arab Pak, yang semula gembala kambing, yang semula bekerja di ladang, bisa mengalahkan Persia dan berkat apa Pak? Quran. Itu kata Imam Ghazali, itu Quran nurnya luar biasa, sampai penggembala kambing bisa bangun itu yang namanya negara besar, mengalahkan negara adidaya Persia dan Romawi. Tuh luar biasa enggak tuh? Arab bukan siapa-siapa, tapi bisa mengalahkan kerajaan besar Persia Romawi berkat mendekat ame Quran. Makanya kalau negara kita nih yang dikatakan muslimin terbesar kok kalah ame negara sebelah ya, itu berarti karena kita jauhin Quran. Sebenarnya Pak, yang namanya jauhin Quran bukan antum-antum. Orang Darul Naim saya yakin deket banget ame Quran. Orang Darul Naim rajin-rajin ibadahnya. Beduk johor, pas johor udah di masjid beduk johor. Bener gak? Ya. Orang Darul Naim beduk maghrib
beduknya udah di masjid pas maghrib. Bener gak? Jamaah tarawih sampai luar-luar Pak, yang nongkrong. Bener sampai luar-luar tadi salat, yang nongkrong. Enggak, pokoknya orang luar biasa. Yang perlu kita kritisi ini orang-orang atas Pak. Jadi ternyata Pak, yang bikin rusak nih negara ini bukan orang-orang kampung kayak kita, bukan. Yang bikin rusak negara adalah pejabat-pejabatnya. Kalau seandainya tambang-tambang di Indonesia tidak dikeruk kekayaannya sama orang-orang zalim, bapak-bapak masing-masing dibagi 30 juta per bulan. Amin. Ya Robbal. Kalau kagak dimakan ame orang-orang zalim. Siapa yang zalim? Itu yang dikatakan wakil rakyat. Ada wakil rakyat di sini. Emang bener Pak namanya wakil rakyat? Ngewakilin dapat duit kita diwakilin, dapat enak kita giliran susah kita yang diwakilkan. Nauzubillah min. Makanya kita bertanggung jawab Pak atas seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah tadi kalau kita pengen maju bangsa kita, deketin Quran. Al-Imam Shalahuddin Al-Ayyubi yang bebasin Palestina itu kuncinya satu. Sebelum perang pasukannya disuruh baca kitab namanya Ihya Ulumuddin. Tahu Ihya Ulumuddin? Bukan Ihya Ulumuddin ya. Itu kalau orang bilang baca Ihya Ulumuddin cara bacanya keliru. Yang betul Ihya Ulumuddin. Itu hadirin sebelum pasukan perang dicek sama beliau. Udah sholat malam belum? Udah witir, udah duha, wirid, sholawat, istighfar, tahlil. Kalau belum jangan perang. Kenapa? Bisa kalah pasukan. Jadi dicek tuh semua.